Hanya 1 bulanan lebih, tanaman terong di pot ini sudah menghasilkan teman-teman. Untuk cara menanam terong ungu di pot, dari awal penyemaian, meracik media tanam, perawatan, pemupukan, hingga berbuah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Oktani93. Di video kali ini, saya akan berbagi cara menanam terong ungu di pot teman-teman. Nah, cara menanam terong ungu di pot ini, saya mulai dari awal penyemaian, meracik media tanam, pemindahan ke pot, terus perawatan, pemupukan, hingga berbuah seperti ini teman-teman. Langsung saja kita mulai penyemaian benih terong terlebih dahulu. Untuk tempat penyemaiannya saya menggunakan kotak wadah bekas makanan seperti ini teman-teman. Dan untuk benih terong ini saya beli di online seharga Rp3.000 per 25 biji. Cara penyemaian benih terong ini sangat mudah, kita tinggal taruh-taruh aja benihnya di atas media semai seperti ini. Lalu selanjutnya setelah benihnya ditaruh di atas media semai, kita timbun menggunakan tanah yang lembut atau bisa menggunakan sekam yang sudah lapuk. Kalau sekamnya menggumpal seperti ini atau tanahnya menggumpal, kita remes-remes terlebih dahulu atau kita hancurin terlebih dahulu baru dipakai untuk nimbun benih terong ini teman-teman. Nah, setelah benihnya kita timbun tipis-tipis seperti ini, langkah selanjutnya kita siram agar benih yang baru kita semai ini cepat berkecambah teman-teman. Setelah disiram sampai basah semua media semainya, langkah selanjutnya kita taruh di tempat yang terbuka atau di tempat yang terkena sinar matahari. Tujuannya agar benih terong yang baru kita semai ini cepat tumbuh, dan ketika tumbuh nanti pertumbuhannya akan jauh lebih maksimal daripada ditempatin di tempat teduh atau ditempatin yang tidak terkena sinar matahari. Dan setelah 1 minggu usia penyemaian, keadaannya seperti ini. Dan ini usia 23 harian. Nah, kalau sudah usia 20 harian lebih atau sudah berdaun 3 sampai 5, kita harus segera memindahkannya teman-teman. Tapi kalau dipindahkannya ke pot atau ke dalam polybag, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan atau meracik media tanam terlebih dahulu. Nah, berhubung hasil semainya sudah mulai gede-gede atau sudah waktunya pindah tanam, sekarang kita lanjut cara meracik media tanam untuk terong ini teman-teman. Nah, bahan-bahan campuran media tanam dan perbandingan yang saya gunakan adalah yang pertama tanah 2 ember. Untuk jenis tanahnya, jenis tanah apapun bisa ya teman-teman, mau jenis tanah merah, tanah hitam, atau tanah jenis lainnya. Yang penting ketika kita mau racik atau pada saat diracik, itu jangan kondisi basah atau jangan kondisi menggumpal keras ya teman-teman. Tujuannya agar mudah rata tercampur sama bahan-bahan lainnya. Terus bahan yang kedua sekam mentah, untuk takarannya 1 ember. Bahan ketiga sekam bakar, untuk takarannya setengah ember. Untuk bahan keempat saya menggunakan kompos dari daun kering yang sudah melewati fermentasi ya teman-teman. Untuk takarannya setengah ember, tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada kompos dari daun kering ini, bisa diganti sama sekam mentah atau sekam bakar. Contohnya, yang tadinya sekam bakarnya setengah ember, bisa ditambah jadi 1 ember. Atau mau diganti sama sekam mentah, yang tadinya 1 ember, bisa ditambah 1,5 ember. Terus yang kelima, bahan campuran yang saya gunakan adalah kohe kambing. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan bahan campuran dengan menggunakan kohe kambing, yang harus diingat adalah harus melalui fermentasi terlebih dahulu, atau kohe kambingnya sudah benar-benar lapuk atau sudah benar-benar lama. Jangan menggunakan kohe kambing yang masih baru atau yang masih segar. Sekarang kita aduk sampai merata. Jadi bahan-bahan campuran media tanam untuk menanam terong ini diantaranya tanah 2 ember, sekam mentah 1 ember, terus sekam bakar setengah, kompos dari daun kering setengah, dan kohe kambing setengah ember. Setelah diaduk semua bahan-bahannya dan dipastikan sudah merata, langsung saja diisi atau dituangkan ke dalam pot teman-teman. Tapi sebelum potnya diisi dengan media tanam, yang harus kita pastikan potnya itu sudah dibolongin terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Kalau potnya dalam kondisi baru, biasanya bolong-bolongnya itu masih terlalu kecil. Lalu setelah dipastikan menambah atau memperbesar bolong di bagian bawah potnya,
Untuk bagian dasar potnya kita isi menggunakan areng kayu atau bisa juga menggunakan pecahan dari batu bata, teman-teman. Tujuannya menggunakan pecahan batu bata dan areng kayu ditaruh di bagian dasar potnya sebelum diisi dengan media tanam, itu untuk memperlancar drainase air agar tidak mudah mampet ketika habis hujan atau habis disiram ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita isi dengan media tanam. Oh iya, untuk ukuran pot yang saya gunakan, diameter atasnya 34 cm, diameter bawahnya 19 cm, dan tingginya 25 cm. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menanam terong di polybag, saya sarankan menggunakan ukuran polybag di atas 40 x 40. Nah, setelah potnya diisi dengan media tanam seperti ini, untuk pengisian media tanamnya itu jangan terlalu penuh, cukup batas garis seperti ini teman-teman. Oh iya, kalau media tanam yang kita racik ini menggunakan bahan-bahan yang masih segar, contohnya seperti saya tadi menggunakan sekam mentah yang masih segar. Sebaiknya didiamin terlebih dahulu 3 hari sampai 1 mingguan sebelum melakukan penanaman. Dan agar mempercepat pelapukan bahan-bahan yang masih segar tadi, kita bisa menyiramnya seperti ini teman-teman. Dan ini setelah didiamin 3 hari, sekarang kita lihat hasil semai terongnya. Jadi pada saat meracik media tanam, usia semai terong ini 23 hari, tambah 3 hari karena nunggu media tanamnya didiemin terlebih dahulu, jadi usia semai ini 26 hari teman-teman. Nah, karena benih atau bibit terongnya makin gede-gede dan media tanamnya sudah siap, sekarang kita lanjut memindahkan bibit terong ini ke dalam pot teman-teman. Untuk caranya, usahakan diambil sama media semainya. Tujuannya, ketika dipindah ke dalam pot, terong ini tidak mengalami stres terlebih dahulu. Tapi ketika hasil semai ini dipindahnya tanpa diambil sama media semainya, atau dicabut begitu saja, akar-akarnya itu terlalu banyak yang putus, dan ketika dipindah ke dalam pot maupun ke dalam polybag, biasanya akan layu beberapa hari atau mengalami stres terlebih dahulu. Bahkan kalau kita lupa menyiramnya, terong ini akan mati teman-teman. Jadi usahakan ketika hasil semai dipindah ke dalam pot, ke dalam polybag atau ke lahan terbuka, itu dipindah sama sedikit media semainya. Tujuannya agar langsung tumbuh normal, tidak mengalami stres terlebih dahulu. Dan untuk cara menanamnya, usahakan ditimbun sampai mendekati daun kecil yang dua ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita siram sampai benar-benar basah, meskipun pada saat dipindahnya itu diambil sama sedikit media semainya, kita tetap harus menyiramnya seperti ini. Dan penyiramannya itu bukan hanya sekali ini saja ya teman-teman. Dari awal semai sampai dipindah tanam dan seterusnya, usahakan penyiramannya itu minimal 1 hari 1 kali. Lebih bagusnya penyiramannya itu 1 hari 2 kali teman-teman, pagi-pagi dan sore hari. Dan bagian atas medianya saya tambahkan daun bambu yang sudah lapuk, karena ada sisa daun bambu sedikit, jadi saya tambahkan ke bagian atas medianya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita harus mengasih penopang atau mengasih ajir di setiap tanamannya, karena tanaman terong ini daunnya lumayan besar-besar, dan kalau ditempatin di tempat yang banyak angin, itu akan mudah miring atau roboh, dan itu akan memperhambat pertumbuhan si tanaman terong ini yang baru kita pindah. Apalagi tanaman terong saya ini saya mau taruh di atas dak rumah yang anginnya lumayan kencang, jadi saya kasih penopang seperti ini. Oh iya, ketika hasil semai baru dipindah ke dalam pot seperti ini, itu saran saya tidak usah melakukan pemupukan terlebih dahulu teman-teman. Lalu kapan melakukan pemupukan pertama? Saran saya ketika sudah 3 hari sampai 1 mingguan atau sudah dipastikan terong kita ini sudah benar-benar tumbuh. Nah, setelah 3 hari pemindahan ke dalam pot, tanaman terong saya ini dipastikan sudah tumbuh karena tidak mengalami stres terlebih dahulu atau tidak mengalami layu parah terlebih dahulu. Dan kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mengasih pupuk pertama pada tanaman terong kita ini, teman-teman. Untuk pemupukan pertama, saya menggunakan kohe kambing dicampur sama abu dari daun bambu bakar. Oh iya, saran saya kalau pemupukan pertama, pada saat terong kita usia di bawah 1 minggu,
Pupuk pertamanya itu jangan menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Usahakan menggunakan pupuk organik saja. Contohnya abu dari daun bambu bakar atau kotoran hewan ternak yang sudah lapuk atau sudah melalui fermentasi. Untuk cara pemupukan dan dosisnya, cukup 1 kepal per tanaman dan ditabur di sekeliling tanamannya seperti ini. Dan ini setelah usia 14 hari penanaman. Namun sangat disayangkan daun-daunnya itu sebagian dimakanin sama tikus. Tapi kalau seperti ini tidak terlalu bermasalah ya teman-teman. Hanya saja kelihatannya kurang menarik karena daun-daunnya itu seperti ini. Mungkin nanti juga akan tumbuh kembali daun-daun yang atasnya. Oh ya, untuk perawatan selanjutnya setelah umur 14 hari penanaman, kita kasih pupuk yang kedua kalinya teman-teman. Untuk pupuk kali ini saya menggunakan pupuk Ponska. Untuk dosis per tanamannya cukup setengah atau 1 sendok makan dengan cara ditabur di sekeliling tanamannya seperti ini. Setelah dikasih pupuk dengan cara ditabur seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan media tanam. Tujuannya ketika habis disiram atau habis hujan, pupuk yang baru kita tabur tadi itu tidak kemana-mana akibat air siraman atau air cipratan hujan teman-teman. Inilah tujuan saya dari awal pengisian media tanam ke dalam pot itu tidak terlalu penuh karena ada penambahan media tanam selanjutnya. Dan setelah 25 hari keadaannya seperti ini teman-teman. Namun ada salah satu yang saya potong pucuk, ternyata pertumbuhannya itu sedikit agak lambat dibandingkan yang tidak potong pucuk. Bahkan yang tidak potong pucuk ini sudah ada calon bunganya teman-teman. Jadi menurut saya pribadi melakukan pemotongan pucuk pada tanaman terong itu kurang efektif ya teman-teman. Karena tanpa dipotong pucuk pun cabang-cabangnya itu akan tumbuh di ketiak daunnya. Contohnya seperti ini. Nah, yang tidak potong pucuk itu sudah ada calon bunganya, terus tunas-tunas baru di ketiak daunnya itu atau calon cabangnya sudah pada tumbuh. Jadi saran saya mendingan tidak usah potong pucuk pada tanaman terong ya teman-teman. Oh iya, untuk perawatan selanjutnya setelah usia 25 hari, kita harus segera mengasih pupuk untuk yang ketiga kalinya teman-teman. Nah, karena tanaman terongnya sudah ada calon bunganya, untuk pupuknya di sini saya menggunakan pupuk NPK 1616. Untuk cara mengaplikasikan pupuknya seperti biasa dengan cara ditabur seperti ini. Dan untuk dosisnya cukup 1 sendok makan dibagi 2 bagian teman-teman, atau dibagi 3 bagian. Jadi untuk 1 sendok pupuk NPK 1616 itu untuk memupuk 3 tanaman atau 3 pot. Nah, setelah dipupuk dengan cara ditabur seperti ini, bagusnya itu ditambahkan atau ditimbun dengan media tanam teman-teman. Tapi berhubung media tanamnya belum ada, mungkin nanti sore atau besok saya baru menambahkan media tanam kembali teman-teman. Dan setelah 35 hari atau 1 bulan lebih, keadaannya seperti ini teman-teman. Bunga-bunganya itu sudah mulai jadi buah. Nah, kalau sudah mulai berbuah seperti ini, untuk perawatannya jangan lupa menyiramnya 1 hari 2 kali teman-teman. Atau minimalnya 1 hari 1 kali. Dan untuk pemupukannya bisa menggunakan pupuk kandang atau bisa juga menggunakan pupuk NPK 1616. Tapi kalau misalkan menggunakan pupuk NPK 1616, dosisnya itu tidak usah terlalu banyak teman-teman. Cukup 1 sendok teh makan per tanamannya. Dikarenakan tanaman terong ini lagi proses berbuah, jadi untuk dosis pupuknya itu jangan terlalu banyak. Takutnya malah rontok atau bunga-bunganya tidak jadi buah akibat penggunaan pupuk yang terlalu banyak. Oh ya, tanaman terong saya ini sebagian sudah saya pindahkan di bekas tanaman melon ya teman-teman. Dan ini setelah hampir 2 bulan sudah ada buahnya teman-teman. Jadi belum genap 2 bulan atau tepatnya 55 hari sudah ada buahnya seperti ini. Dan buahnya itu sudah ada yang gede-gede, mungkin nanti kita panen. Meskipun buahnya belum terlalu banyak ya teman-teman, jadi wajar untuk pembuahan pertama ini buahnya hanya 1-2 per pohonnya atau per tanamannya. Tapi untuk buah-buah yang masih kecil atau calon bunganya lumayan banyak. Oh ya, ini yang dipotong pucuk teman-teman. Belum ada buahnya, ada juga masih terlalu kecil.
Jadi beginilah keadaannya kalau terong itu dipotong pucuk itu telat berbuah. Yang tidak potong pucuk buahnya sudah ada yang gede-gede, yang potong pucuk ini baru mau berbuah. Nah, sekarang saya akan memanen buah terongnya teman-teman karena sudah ada yang besar-besar. Menurut saya dari awal penanaman sampai panen ini terbilang cepat karena kalau dihitung dari awal pemindahan ke pot sampai panen seperti ini itu hanya 2 bulan kurang atau sekitar 55 hari. Tapi kalau dihitung dari awal penyemaian sampai panen ini kurang lebih 3 bulanan. Dan ini hasil panen pertama ini teman-teman. Mungkin kurang terlalu banyak atau buahnya juga tidak terlalu lebat atau tidak terlalu banyak. Entah itu belum waktunya lebat atau benihnya itu kurang bagus ya teman-teman. Karena saya beli benihnya itu di online. Apalagi benih yang saya beli itu secara eceran jadi tanpa merek dagang. Jadi kita tidak tahu kualitas benih itu bagus atau jelek. Tapi menurut saya segini mah alhamdulillah ya teman-teman. Oh iya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan, ditambahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.